Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Orang-orang merasa kasihan, tetapi tidak bisa menolong secara langsung. Apalagi itu adalah kemauan dari Ki Basri sendiri. Ustadz Rahmat tahu itu merupakan upaya Nyai Pitah untuk menambah kesaktian dirinya. Penarikan jiwa itu harus dihentikan sebelum menjadi energi baru bagi dedemit gunung tersebut. Diam-diam, Ustadz Rahmat membaca ayat-ayat Al-Quran guna memutus usaha Nyai Pitah mengambil alih jiwa lelaki bodoh itu. Sial, kau mengganggu usahaku. Nyai Pitah menatap tajam Ustadz Rahmat yang masih bersikap tenang. Sementara Ki Basri tergeletak tak berdaya di atas tanah. Tubuhnya menggelinjang kesakitan dengan lidah menjulur. Kulitnya terlihat memar keunguan. Kedua mata yang melotot dan hampir keluar dari tempatnya merenaung. Siapa saja yang melihatnya tentu tidak akan tega. Bisa dibayangkan betapa sakit yang dirasakan pria itu sudah melebihi batas kemampuan manusia. Kesal telah diganggu, Nyai Pitah menyerang Ustadz Rahmat dengan berbagai ajian yang dia pelajari selama ratusan tahun. Ajian yang satu persatu didapatkan dengan penuh perjuangan. Setiap ajian itu pasti disempurnakan dengan darah dan jiwa manusia yang baru. Ustadz Rahmat tentu tak mau kalah dari makhluk yang derajatnya tidak lebih baik dari manusia. Dia berusaha lebih keras melawan agar kebatilan wanita itu terhenti. Menyadari jika Ustadz Rahmat bisa dengan cepat kehabisan energi, kedua rekannya mengajak seluruh tim untuk membantu Ustadz Rahmat. Mereka bersama-sama berzikir, menyebut asma Allah, memohon pertolongan hanya padanya. Waktu terus beranjak sore. Matahari pun perlahan mulai meredup. Perubahan waktu ini membuat Ustadz Rahmat menjadi waspada. Maghrib sangat berbahaya bagi mereka karena kekuatan makhluk halus akan semakin meningkat. Pada waktu maghrib terjadi perubahan spektrum warna alam. Waktu senja memiliki spektrum sama dengan frekuensi setan dan jin, yakni spektrum warna merah. Pada waktu itu, jin dan setan semakin bertenaga karena memiliki resonansi yang sama dengan warna alam. Pada waktu maghrib, ada 2 atau lebih tumpang tindih gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga terkadang penglihatan berkurang tajam oleh adanya fata morgana. Sebaiknya kita lekas mengakhiri pertarungan ini jika tidak ingin kewalahan menghadapi mereka, kata Ustadz Rahmat pada rekan-rekannya. Mereka mengerti dengan mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki, terus berusaha mengalahkan Nyai Pitah. Apalagi jika waktu malam telah tiba, dikhawatirkan bulan purnama akan dengan mudah menyempurnakan ilmu Nyai Pitah. Keesokan hari akan sangat sulit mengalahkan jin wanita itu. Maka kesempatan mereka hanya pada sore ini. Upaya-upaya terus dilakukan. Dengan izin Allah, Nyai Pitah terpukul mundur. Wanita itu berubah kembali menjadi wanita tua yang rentah. Nyai Pitah, ratu kerajaan jin rawa bayangan, beralih rupa. Sosok wanita tua dengan kulit mengelupas yang membalut tulang, mata yang berlubang, rambut putih menjuntai hingga tanah, dan kuku-kukunya yang panjang. Wanita itu mengeluarkan lengkingan tajam. Ustadz Rahmat tidak memberikan ampun lagi. Nyai Pitah harus dihancurkan hingga tak lagi bersisa. Darah mengucur dari lubang-lubang di tubuh renta itu, mengeluarkan bau busuk dan anyir dalam sekali waktu.
Perut mereka bergejolak, tak kuasa menahan bau yang ditimbulkan oleh tubuh Nyai Pita, sama memuntahkan isi perut masing-masing. Tubuh renta itu kemudian menggelepar di tanah, kehilangan kekuatan tetapi belum mati. "Teruskan zikir kalian," titah Ustadz Rahmat tegas. Mereka menurut, hingga wanita itu tak menggelepar. Hanya beberapa bagian tubuhnya saja yang masih bergerak. Matanya kesana kemari, seolah masih menyiratkan dendam yang tak berkesudahan. Wanita itu tidak mau bertobat, meski berada di ujung usia. Sementara Ki Basri akhirnya meninggal. Begitu nyawanya pergi, dari lubang-lubang tubuhnya mengeluarkan banyak belatung. Dengan cepat, belatung-belatung itu menyantap tubuh Ki Basri dari segala sisi. Bahkan pakaiannya penuh dengan hewan berwarna putih itu. Saat sakaratul maut terjadi, mulut Ki Basri terkunci. Dia benar-benar tidak bisa menyebut nama Allah sama sekali. Seolah malaikat pun enggan mendengar makhluk durhaka itu menyebut nama Allah, hingga mengunci lidah Ki Basri. "Bagaimana dengan jasad Nyai Pita, Ustadz?" tanya Asep. "Sayangnya sulit sekali membunuh wanita yang telah menyatu dengan jin ini. Kita harus menemukan inti kehidupannya. Ayo, kita teruskan lagi zikir ini bersama-sama, memohon petunjuk pada Allah. Di mana letak inti kehidupan itu dia simpan?" tutur Ustadz Rahmat. Meski bau busuk terus menguar, mereka harus menguatkan hati agar pemutusan kehidupan Nyai Pita tidak terhenti. Wanita yang telah bersekutu dengan bangsa jin hingga ratusan tahun itu tidak boleh diteruskan untuk hidup, karena jiwanya sudah dipenuhi dengan kebatilan dan tidak berhenti membuat kerusakan di muka bumi. Dalam waktu berzikir itu, Ustadz Rahmat bisa melihat perjalanan hidup Nyai Pita sejak awal mula bergabung dengan dunia mistis. Nyai Pita dulu hanya memiliki nama Pita saja. Dia adalah gadis rupawan yang dinobatkan menjadi kembang desa. Dahulu desa Cimanik belum ada. Pita terlahir pada masa kejayaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Masa itu adalah masa akhir pemerintahan Prabu Siliwangi. Kerusuhan mulai melanda karena pemerintahan sudah tidak fokus mengurus negeri. Mereka sibuk saling menjatuhkan satu sama lain. Pita yang kala itu hidup sebatang kara, dipinang dan dinikahi oleh seorang adipati kerajaan. Sayangnya, oleh ketamakan, suaminya tewas dibunuh oleh teman seperjuangan. Pita memohon keadilan, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang berarti. Dia kecewa dan pulang ke desa. Namun dalam perjalanan, dia menjadi korban perampokan dan pemerkosaan. Pita menjadi gelap mata dan berupaya membalaskan dendam. Merasa tidak akan mampu membalas seorang diri, Pita lalu naik ke Gunung Halimunan. Dia bersemedi hingga 3 tahun lamanya. Godaan dan ujian apapun tidak menggoyahkan niatnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Pemimpin kerajaan gaib di Gunung Halimunan mengabulkan permintaannya. Pita akan dapat membalaskan dendamnya dengan kesaktian yang dia dapatkan dari pertapaan dan pemujaannya. Syarat utama untuk penyempurnaan kesaktian harus ada minimal 1 nyawa yang dikorbankan. Selain itu, dia harus bersedia menikah dengan Raja Jin tersebut. Pita memanfaatkan para pendaki yang melanggar larangan di gunung itu dengan menjebaknya, lalu diambil jiwanya. Dengan mengisap jiwa itu, Pita akan kembali muda dan hidup abadi. Usianya kini bahkan telah mencapai lebih dari 600 tahun. Suami baru Pita tewas oleh Ki Raksa.
Ki Raksa pun akhirnya tewas di tangan Pitah. Dendam yang tidak berakhir dari waktu ke waktu menghabiskan banyak nyawa sebagai korban. Dari penelusuran itu, diketahui jika inti kehidupan Nyai Pitah ada pada jantungnya yang masih merah meski telah berusia tua. Segera Ustadz Rahmat bangkit, lalu meraih bilah bambu kuning yang ada di dekat mereka berada. Kemudian mendekati Nyai Pitah yang tergolek lemah tak berdaya. Ustadz Rahmat menatap sejenak langit senja yang mulai memerah saga. Sebentar lagi, kekuatan Nyai Pitah akan perlahan terisi seiring datangnya spektrum merah. Maka misinya harus segera diselesaikan. Dengan kemantapan penuh, Ustadz Rahmat berjongkok di samping tubuh Nyai Pitah, mengangkat tinggi-tinggi bilah bambu kuning tersebut. Bilah bambu kuning yang digenggam Ustadz Rahmat dihujamkan begitu kuat, tepat mengenai jantung Nyai Pitah. Seketika, darah merah kehitaman memuncrat tinggi ke atas, hampir saja mengenai pakaian Ustadz Rahmat. Tubuh Nyai Pitah terangkat ke atas, matanya terlepas dari tempatnya bergantung. Wanita tua itu akhirnya mati. Alhamdulillahirabbil alamin, ucap Ustadz Rahmat diikuti rekan-rekannya yang sedari tadi setia membantu. Jasad Nyai Pitah perlahan menjadi asap hitam, lalu menghilang. Mereka dapat bernapas lega. Musuh-musuh dari bangsa jin sudah berhasil dikalahkan. Istana megah kerajaan gaib milik Nyai Pitah di rawa bayangan seketika runtuh, bersamaan dengan perginya sang ratu. Tidak ada lagi yang tersisa, termasuk puing-puing bangunan istana yang megah itu. Rudi menatap hamparan hijau yang tergenang air di depannya, berharap ada lili muncul dari sana. Ustadz Rahmat yang paham mendekati Rudi dan menepuk pelan pundak pemuda itu. Kita tunggu sampai besok pagi. Insya Allah kita bisa menemukan sahabatmu itu. Sekarang sudah hampir maghrib. Ayo, kita berwudu dan sholat. Malam ini kita masih harus banyak berzikir agar mereka yang menjadi korban Nyai Pitah bisa keluar dari alam gaib, kata Ustadz Rahmat. Malam purnama kali ini menjadi malam yang teramat panjang bagi mereka. Tidak ada yang boleh tidur seorang pun jika tidak ingin terbawa ke dalam alam gaib yang sedang terbuka pintunya. Lubang di pangkal pohon beringin besar itu sedang menarik apa-apa saja yang tidak mawas diri. Untuk itu, Ustadz Rahmat juga memerintahkan agar mendirikan tenda lebih jauh dari rawa bayangan demi keamanan mereka. Apakah malam ini puncak ikhtiar kita, Ustadz? Tanya Agus yang baru saja selesai berwudu. Mereka kemana-mana harus bersama. Tidak boleh ada yang berpergian tanpa pendampingan. Sehingga rombongan itu bagaikan segerombolan lebah yang sedang bermigrasi. Insya Allah, makanya kita tidak boleh lengah. Malam purnama bisa menjadi malam yang menguntungkan bagi mereka. Karena di saat seperti ini, kekuatan mereka bisa bertambah secara cepat. Jadi kita tetap harus waspada. Jangan sampai ada yang lengah, jawab Ustadz Rahmat. Mereka kemudian mendirikan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan zikir hingga tengah malam. Saat tengah malam itulah rasa kantuk luar biasa menyerang. Ditambah udara gunung yang semakin turun, suhu dingin semakin membuat mereka ingin memejamkan mata dan terlelap. Jangan tidur, perintah Ustadz Rahmat mengembalikan kesadaran mereka sehingga tidak jadi tertidur. Angin yang berhembus terasa sangat berbeda.
Ada aura tidak biasa dirasakan oleh Ustadz Rahmat. Seperti ada kekuatan magis yang datang berusaha menyerang. Waspadalah, mereka datang lagi, kata Ustadz Rahmat, membuat mereka terhenyak lagi. Mereka siapa, Ustadz? Tanya Agus. Bukankah mereka sudah binasa kemarin? Ini berbeda. Dari tempat berbeda pula. Kabar reruntuhan kerajaan gaib Nyai Pitah masih sudah tersebar luas, sehingga membuat mereka berbondong-bondong datang kemari untuk mengambil alih tempat itu. Jelasnya kemudian, apa sangat strategis tempat itu sampai menjadi rebutan. Andre juga tidak kalah penasaran. Iya, dinding gaibnya tidak mudah tertembus, berbeda dengan tempat yang lain. Itu sebabnya kerajaan Nyai Pitah tidak mudah dikalahkan. Setelah Nyai Pitah dikalahkan oleh kita, mereka serentak ingin menguasai tempat itu. Kita harus menyingkirkan terlebih dahulu. Biarkan mereka bertikai satu sama lain. Kita tidak boleh ikut campur jika tidak ingin celaka. Penjelasan Ustadz Rahmat melemaskan persendian Rudi. Harapannya bisa menemukan jasad Lili dan membawanya pulang. Pupus sudah. Tak terasa, air matanya menitik. Bagaimana dengan Lili, Ustadz? Tanya pemuda itu lirih. Kita serahkan sepenuhnya pada Allah. Ingatlah, segala yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kuasa Allah. Kita berserah diri saja padanya. Baiklah Ustadz. Terpaksa Rudi setuju demi kebaikan bersama. Desa Cimanik terasa berbeda malam ini. Duka menyelimuti setiap hati warga desa. Kehilangan seorang ibu yang menjadi sandaran anak-anaknya. Kematian tragis yang tidak pernah terduga. Meski telah meninggal dunia, jasad Ismi terus mengeluarkan darah. Rahim yang pecah tidak berhenti mengeluarkan darah pasca melahirkan. Jika tidak terlambat penanganan, bisa saja nyawa Ismi tertolong. Walaupun harus kehilangan rahim dan tidak bisa hamil lagi. Sayangnya, tempat tinggal yang berada di pelosok serta jauh akses kemana-mana membuat dia harus mengalami kisah tragis ini. Tiara tentu saja kalut. Dia harus mengurusi prosesi pemakaman sang kakak. Di sisi lain, harus menenangkan Firdaus dan adiknya yang masih bayi. Matanya terus saja basah, menyaksikan betapa malangnya nasib kedua anak yang belum mengerti dunia. Kini nasib keduanya ada di tangannya. Sabar ya, Neng. Mudah-mudahan kamu teh kuat ngasuh mereka, ujar salah satu warga yang menemaninya menunggu jasad Ismi hingga akan diurus besok paginya. Insya Allah, Bi. Pendar dari lampu minyak yang ditempelkan di beberapa bagian dinding rumah bisa memperlihatkan betapa kalutnya wajah Tiara. Malam itu dilalui dengan pembacaan tahlil untuk arwah Ismi, yang jasadnya masih disemayamkan di rumahnya. Jika dipaksakan dimakamkan, tengah malam mungkin baru akan selesai, dan sangat terburu-buru. Apalagi di luar turun hujan, akan sangat menyulitkan para warga yang membantu memakamkan jasad Ismi. Sementara itu Nyai Salamah hanya duduk tercenung di salah satu sudut ruangan rumah Ismi, dengan Alia yang duduk di sampingnya. Wanita yang selalu terlihat anggun itu tak kuasa menyembunyikan rasa syok dan takutnya. Ini adalah kali pertama ada yang meninggal usai melahirkan akibat pendarahan dengan bantuannya. Alia menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin.
Tubuh wanita itu terus saja bergetar, mengingat bagaimana pendarahan hebat itu terjadi di depan matanya. Nyai Salama tidak tahu pasti apa penyebab pendarahan hebat pada Ismi yang menyebabkan wanita muda itu meninggal dunia. "Ambu, minum teh lagi ya." Alia mengangkat gelas berisi teh ke hadapan Nyai Salama, berharap ibunya mau meminum teh itu sebagai salah satu cara agar bisa lebih rileks. Namun Nyai Salama menggeleng, tatapannya kosong, menatap entah apa jauh ke depan, lalu berkata, "Alia, apa yang sebenarnya terjadi pada Ismi? Belum pernah ada yang pendarahan seperti dia selama ini. Salah Ambu di mana? Apa Ambu pakai rumput Fatima lagi?" Bukannya menjawab, Alia malah balik bertanya, membuat wanita yang telah melahirkannya itu menoleh padanya. "Iya, ada apa dengan rumput Fatima? Bahkan sejak dulu Ambu sudah pakai untuk bantu orang melahirkan." Nyai Salamah masih belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Alia. Alia menghela nafas, rasa bersalah menyusup dalam hatinya. Harusnya sejak dulu dia mengatakan itu pada ibunya, lalu melarang menggunakan rumput itu lagi saat membantu orang melahirkan. "Sepertinya Ambu memberi terlalu banyak air rendaman rumput Fatimah pada teh Ismi," ujarnya lirih penuh sesalan. Wajah gadis itu tertunduk, menatap pertautan tangannya dan tangan ibunya yang berada di atas pahanya. "Memangnya bisa buat orang jadi pendarahan? Tapi rasanya sejak dulu selalu segitu Ambu kasihnya," kata Nyai Salama bingung. Alia melihat sekeliling. Apakah ada orang di sekitar mereka yang bisa mendengar obrolan ini? Tentu saja ini tak boleh ada orang lain yang tahu. Ibunya bisa dalam bahaya besar. Kemudian Alia memilih mengalihkan pembicaraan dengan mengajak orang lain berbicara. "Bi Nonong, bunga yang buat besok sudah tahu mau cari di mana?" tanya gadis itu pada salah satu wanita tua yang ada di rumah itu. Alia bangkit meninggalkan ibunya sendirian dengan pikiran bingung. Tapi Nyai Salamah tidak ingin memperpanjang pembicaraan dengan anaknya karena ingin lebih banyak menyendiri saja. Wanita yang diajak bicara Alia menoleh, meninggalkan racikan minuman yang tengah dipersiapkan untuk rombongan laki-laki yang baru saja tiba di rumah Ismi. Mereka berniat ikut mentahlilkan arwah Ismi sebelum dimakamkan esok pagi. Meski hujan belum benar-benar reda, tidak menyurutkan niat mereka untuk berbagi duka dengan keluarga yang ditinggalkan. "Di depan ada, tapi sepertinya kurang. Di rumah kamu sepertinya sedang mekar-mekar. Boleh buat tambahan?" Ini adalah jawaban yang Alia tunggu-tunggu. Melibatkan keluarganya dalam kegiatan kemasyarakatan. Tentu Alia tidak ingin mereka curiga. Tak ada andil ibunya dalam kematian Ismi. Kecerobohan lebih tepatnya. "Iya Bi, sok ambil saja. Mau bunga yang mana?" Pagi yang basah di kaki Gunung Halimunan sebasah hati Kiara yang harus merelakan saudara satu-satunya dimakamkan di pemakaman umum milik desa. Hampir seluruh warga ikut mengantarkan jenazah wanita malang tersebut. Sebagian yang tinggal menunggui bayi Ismi yang tidak mungkin dibawa ke pemakaman. Beberapa wanita lain tengah menyiapkan masakan untuk acara tahlilan nanti malam. Nyai Salama dan Alia langsung masuk ke rumah begitu acara pemakaman usai.
Rumah yang berdampingan dengan pemakaman membuat mereka lekas tiba di rumah. Nyai Salama merebahkan tubuhnya di atas tikar yang terhampar di ruang tengah rumahnya. Pikirannya terus teringat pada sang suami. Mengapa? Sejak kemarin perasaannya tidak enak sama sekali. Neng, abah kamu ada apa ya? Kok perasaan ambu teh gak enak? Kata Nyai Salamah dengan mata terpejam. Kedua tangannya bersilang di atas dada. Langkah Alia yang hendak menuju kamar mandi pun terhenti. Aneh memang. Biasanya ibunya akan selalu membasuh diri usai dari mengurus mayat dan mengantarkan ke makam. Tapi ini malah berbaring dengan perasaan gundah. Jika karena kematian Ismi yang melibatkan dirinya, tentu tidak akan menyebut ayahnya. Gak enak gimana, Ambu? Alia ikut menjatuhkan tubuh di tikar yang sama, tetapi dalam posisi duduk. Dia menunda tujuannya ke kamar mandi. Ibunya lebih membutuhkan dirinya sebagai lawan bicara. Entahlah, Ambu juga gak paham. Tapi sejak kemarin, perasaan Ambu gak enak. Keingetan sama abahmu terus. Coba kamu telepon si Asep. Mana tahu nyambung. Ditanya kemudian. Wanita parubaya itu ingin perasaan sesak ini segera lega. Gadis yang selalu patuh pada orang tuanya itu lantas masuk ke dalam kamar, mengambil ponsel yang dia simpan di dalam laci nakas. Meski berada di pelosok dan hidup secara tradisional, bukan berarti mereka tidak mengenal teknologi sama sekali. Ponsel yang pengisian dayanya masih menggunakan aki itu ditekan beberapa kali, mencari nomor kontak atas nama Asep. Berkali-kali dilakukan, namun tidak ada hasil yang diharapkan, hingga membuat gadis itu lelah dan putus asa. Nggak nyambung, Ambu. Mungkin mereka di tempat yang memang gak ada sinyal. Ambu kan tahu, di gunung teh gak ada sinyal. Lapor gadis bermata lebar pada ibunya. Nyai Salama mendesah berat. Sebenarnya ada apa dengan suaminya di sana? Mengapa perasaan ini begitu menyesakkan dadanya? Apa jangan-jangan suaminya itu telah... Tidak, wanita itu tidak mau berpikir sampai ke sana. Suaminya pergi dalam keadaan sangat baik. Tentu akan pulang dalam keadaan baik pula. Sedangkan di rawa bayangan, cuaca masih redup. Sisa embun semalam belum sirna oleh terik matahari. Meski di desa hujan, tidak dengan tempat itu. Semalam justru bulan purnama bersinar dengan cerahnya. Beruntung Nyai Pita bisa dibinasakan sebelum maghrib tiba, sehingga tidak punya kesempatan untuk menambah kekuatannya. Rudi sejak pagi mondar-mandir di sekitar rawa. Pemuda itu tengah berusaha mencari di mana keberadaan jasad Lili. Sejak mata batinnya ditutup kembali, dia tidak lagi bisa melihat dunia gaib yang terbentang di rawa itu. Ya Allah, tunjukkan di mana keberadaan sahabatku itu. Doanya pelan, dengan perasaan cemas tidak karuan. Di tempat pertarungan kemarin, jasad Ki Basri hanya tinggal tulang belulang, rambut, dan pakaian pangsinya saja. Siapapun tidak akan menyangka dalam semalam jasad itu akan benar-benar habis dimakan binatang kecil putih dengan gerakan menggeliat dan melompat-lompat. Untung kemarin sehabis pertarungan melawan Nyai Pita, aku sempat memfoto jasad Ki Basri. Kalau enggak, pasti orang-orang gak akan percaya jasadnya akan tinggal tulang ketika sampai di desa. Ujar Andre sambil memfoto pakaian dan tulang belulang Ki Basri yang masih tergeletak di atas tanah. Belatungnya sudah gak ada sama sekali ya. Heran,
cepat sekali mereka pergi, kata Robi menimpali. Pemuda itu berjongkok di samping jasad Ki Basri, mengamatinya sambil mencolek-colek baju pangsi hitam yang membungkusnya. Dia sangat penasaran, bagaimana bisa belatung-belatung itu bisa bekerja dengan begitu cepatnya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Apa yang kita tanam selagi hidup, itulah yang akan kita dapatkan pada akhirnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Ki Basri, sahut Ustadz Rahmat yang masih terus setia memutar biji-biji tasbih dalam genggamannya, diiringi bacaan zikir yang tidak pernah putus. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.